Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Materi yang akan kita bahas yaitu di sini tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat untuk menghindari kecelakaan, kecacatan, serta kematian akibat kecelakaan kerja pada setiap pekerja di area perusahaan. Resiko kecelakaan kerja dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait, baik pekerja maupun perusahaan, wajib mengedepankan prinsip K3 guna menghindari kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja. Oke, biasanya kita sering itu melihat di berita, ataupun kita lihat di berita online, berita di TV, berita di online, ataupun mendengar cerita langsung, ada kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan atau kantor. Nah, untuk menjamin keselamatan pekerja tersebut, itu diadakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan kerja oleh beberapa ahli antara lain, yang pertama, menurut Dr. Sumakmur PKMSC, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Bangun Wilson, keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja, baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Keselamatan kerja dilakukan untuk melindungi sumber daya manusia sebagai bagian utama dalam perusahaan. Penerapan keselamatan kerja merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha, baik instansi pemerintah maupun swasta, guna melindungi keamanan para pekerjanya. Sasaran keselamatan kerja adalah keseluruhan lingkungan kerja, baik di darat, laut, udara, maupun di dalam tanah, yang di dalamnya meliputi pekerjaan, cara kerja, dan tenaga kerja atau pekerja. Beberapa faktor yang mendukung keselamatan kerja antara lain: A. Pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi kesehatan pekerja. Nah, itu makanya ada aturan setiap kalau untuk karyawan itu wajib bekerja berapa jam dalam satu harinya. Lewat dari itu dikatakan lembur. Nah, itu untuk menjaga kondisi kesehatan dari para pekerja. B. Pengaturan jam istirahat yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kestabilan pekerja. Nah, jam istirahat ini perlu agar setiap pekerja itu mendapatkan waktu untuk beristirahat, sehingga tidak diporsir tenaganya untuk terus bekerja. C. Pengaturan penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan pekerja. D. Pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang efektif dan tidak menimbulkan gangguan ketika bekerja. E. Penyedia sarana untuk melindungi keselamatan pekerja. Ini seperti adanya kotak P3. Jadi kalau seandainya ada pekerjanya yang pusing, terluka, itu sudah tersedia alat-alat atau obat untuk pekerja tersebut. F. Kedisiplinan pekerja untuk menaati ketentuan penggunaan peralatan kerja dan perlindungan keselamatan kerja yang telah disediakan dan diatur dalam SOP, Standard Operating Procedure. Nah, di sini maksudnya
Setiap pekerja wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, baik itu dalam penggunaan alat ataupun untuk perlindungan diri. Tujuan dari keselamatan kerja antara lain: A. Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. B. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. C. Memelihara sumber produksi yang digunakan agar tetap aman dan efisien. Standar keselamatan kerja merupakan bentuk tindakan pengamanan dan keselamatan kerja. Standar tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya A. Perlindungan badan yang meliputi seluruh badan, seperti kalau kalian lihat yang kuliah di Politeknik jurusan mesin itu ada baju kayak baju monyet tuh, dari celana sampai ke bajunya. Nah, itu perlindungan badan untuk seluruh badan, salah satunya itu bisa dipakai. Terus B, ada perlindungan mesin. C, pengamanan listrik yang harus dicek secara berkala. Serta D, pengamanan ruangan yang meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang baik, dan jalur evakuasi khusus yang memadai. Nah, jadi ini salah satu standar yang harus disediakan, yaitu adanya alarm. Jadi kalau seandainya ada bau terbakar, alarmnya langsung berbunyi. Terus ada alat pemadam kebakaran yang untuk di ruangan. Terus ada jalur evakuasi khusus, itu artinya kalau seandainya misalkan perusahaan tersebut 10 lantai, kalau seandainya ada terjadi kebakaran, ada jalur khusus atau jalan khusus untuk turun ke lantai paling bawah, seperti itu. Lanjut, kesehatan kerja. Menurut Komisi Gabungan ILO atau WHO adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja sebaik-baiknya. Kesehatan kerja juga dapat diartikan sebagai berikut. A. Suatu kondisi yang optimal atau maksimal dengan menunjukkan keadaan yang baik untuk mendukung terlaksananya aktivitas kerja dalam rangka menyelesaikan proses pekerjaan secara efektif. B. Suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Nah, berdasarkan pengertian di atas, batasan dari sehat bukan hanya secara fisik, mental, dan sosial, tetapi juga mencakup kesehatan secara spiritual. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Fokus utama kesehatan kerja adalah untuk mencapai 3 tujuan berikut ini. Yang pertama, pemeliharaan serta peningkatan kesehatan pekerja dan kapasitas kerja. 2. Perbaikan kondisi lingkungan kerja serta pekerjaan yang kondusif bagi keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Pengembangan pengorganisasian pekerjaan serta budaya kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sementara itu, faktor-faktor pendukung kesejahteraan kesehatan kerja antara lain: A. Pola makan yang sehat dan bergizi. Nah, jadi setiap pekerja, supaya dia bisa menjaga kesehatan tubuhnya, kesehatan dirinya, dia harus menjaga pola makan yang sehat dan bergizi.
B. Pola pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan pekerja. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jam kerja itu sudah ditetapkan sekian jam untuk bekerja, lewat dari itu dikatakan lembur. C. Pola pengaturan istirahat yang cukup pada pekerja atau profesional. D. Pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomis. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk tentang ergonomis itu seperti apa. E. Pola pengaturan lingkungan yang harmonis dan tidak mengganggu kejiwaan. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan di tempat kita bekerja atau perusahaan. Contoh nih, misalkan kita bekerja, lingkungan sekitar kita itu sering adanya suara bising, baik dari mesin ataupun dari kendaraan yang lewat. Nah, itu dapat mengganggu kesehatan para pekerja dalam hal lingkungannya. F. Pola pengaturan tata ruang kerja yang sehat. Itu misalkan untuk di ruangan AC tidak boleh ada yang merokok di dalamnya, ataupun yang tidak pakai AC, ventilasi ataupun udara bisa masuk dengan baik. G. Pola pengaturan tata warna dinding dan perabotan yang tidak mengganggu kesehatan. H. Pola pengaturan penerangan ruang kerja yang memadai. Nah, untuk penerangan ini bisa dari cahaya matahari dari jendela ataupun dari cahaya lampu. Nah, untuk pengaturan penerangan juga harus diperhatikan, jadi jangan sampai ruangan itu gelap sehingga pada saat melakukan proses misalkan ketik mengetik surat ataupun catat mencatat itu bisa menyebabkan kesakitan pada mata karena cahayanya yang gelap. I. Pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Ini bisa saja misalkan untuk yang bekerja menggunakan alat-alat kimia. Nah, jadi peralatan yang digunakan itu bisa mengganggu kesehatan, jadi dihindari dengan cara menggunakan masker atau menggunakan sarung tangan. Nah, seperti itu. Berikutnya, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari diciptakan dan dilaksanakannya keselamatan dan kesehatan kerja yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja serta orang lain di lingkungan kerja. Oke, ini tujuan yang paling penting, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan. Jadi setiap pekerjanya itu merasa aman, tidak ada yang takut untuk terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja atau zero accident. Ketiga, menjamin setiap sumber produksi terpelihara serta dapat digunakan secara aman dan efisien. 4. Meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional. Jaminan perlindungan keselamatan karyawan diatur dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Jaminan tersebut meliputi beberapa hal diantaranya: 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Moral dan kesusilaan, serta 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama. Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 juga mengatur beberapa syarat keselamatan kerja, diantaranya 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan bahaya kebakaran, serta 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Baiklah, sampai di sini materi pembelajaran kita tentang K3 perkantoran. Kita akan sambung untuk minggu depan. Semoga anak-anak sekalian mengerti dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.